إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. Puji syukur dan tentunya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan rahmatnya sehingga kita dapat kembali berkumpul di mushola kampus 2 Sekolah Islam Ulama ini dalam agenda kita yaitu MKRS masa pengenalan lingkungan sekolah bagi siswi kelas 8 SMP Islam Ulama. Salawat dan salam kepada Rasulullah SAW, begitu juga kepada istrinya, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, serta kepada umatnya tetap istiqomah di atas sunnah-sunnahnya hingga akhir kelak. Sebelumnya kami mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada seluruh siswi kelas 8 SMP Islam Ulama yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Mungkin inilah pertama sekali antunna secara formal ataupun secara resmi sesuai dengan agenda kita. Inilah pertama sekali antunna datang atau hadir mengikuti kegiatan di SMP Islam Ulama. Pada tahun yang lalu antunna sudah menjalani 1 tahun pembelajaran secara daring. Sama sekali belum pernah mengikuti kegiatan resmi seperti ini dikarenakan adanya pandemi wabah COVID-19, dan kita berdoa kepada Allah, terus panjatkan doa di waktu-waktu yang Allah mengabulkan doa kita sepertiga malam terakhir ataupun ketika hujan turun, ketika safar banyak tempat-tempatnya atau waktunya. Teruslah kita berdoa kepada Allah, semoga Allah angkat wabah ini agar kita dapat kembali melakukan pembelajaran normal seperti biasanya. Jadi saya ucapkan selamat datang kepada para penuntut ilmu, para siswi kelas 8 SMP Islam Ulama di sekolah yang kita cintai. Sebelumnya, adapun agenda kita pada kesempatan kali ini, Ustaz diamanahkan untuk membawakan materi terkait kurikulum kurikulum, bagaimana struktur kurikulum, bagaimana susunan mata pelajarannya. Walaupun sebelumnya sudah merasakannya ketika pembelajaran dari kemarin sudah kenal, sudah tahu pelajarannya apa aja gitu kan. Tapi kita ada perubahan sedikit, Jadi kelas 8 ini ada perubahan, disinilah Ustaz akan sampaikan. Sebelumnya tak kenal maka kenalan Ustaz akan memperkenalkan diri sebelumnya. Nama Ustaz Robi Ulfan, dipanggil biasa di sini dengan Ustaz Robi. Ustaz diamanahkan oleh Kepala SMP Islam Ulama sebagai wakil Kepala Sekolah bagian kurikulum. Jadi Ustaz lah yang akan mengurusi bagaimana pembelajaran nantinya, kemudian bagaimana bukunya apa saja buku yang digunakan, buku pegangannya. Kemudian juga siapa saja guru-guru yang kami tempatkan di situ yang diamanahkan untuk mengajarkan mata pelajaran tersebut. Itu merupakan bagian dari ranahnya kurikulum. Kemudian sebelum Ustaz memulai pemaparan materi pada kesempatan kali ini, Ustaz mintakan semuanya sediakan alat tulis dulu. Sudah? Buku dan alat tulis sudah ready? Sudah kemudian Ustaz berharap jangan ada interaksi dulu nanti kita interaksinya Ustaz aja, nanti ada tanya jawab, kita akan buka forum tanya jawab. Baik Ustaz, sebelumnya kita kenalan dengan ulun umma dulu Mungkin anak-anak kami yang kami banggakan, anak-anak kami yang kami cintai karena Allah, mungkin belum
begitu mengenal lah, karena tiba-tiba kemarin setelah MPLS kemarin ataupun setelah MOS yang kita lakukan secara virtual kemarin langsung mengadakan pembelajaran. Bahkan ustazahnya belum kenal ya kan. Kalaupun ada sekedar nampak di video lah gitu. Belum bisa bercengkrama langsung ya, belum bisa bertatap muka langsung gitu dia. Jadi alasan disebanggakan Ulun Nuha kita sudah berdiri dari sejak tahun 2009. Jadi SMP Islam Ulun Nuha telah berdiri sejak tahun 2009. Sebagaimana nama kita yaitu Sekolah Menengah Pertama, maka kita berada di bawah naungan Dinas Pendidikan Kota Medan. Ya, mungkin anak-anak kami mengenal ada istilahnya Madrasah Sanawiyah, ya kan? Kalau Sanawiyah berarti di bawah apa? Departemen Agama. Nah, di situ bedanya dia. Jadi kalau namanya, cara mengenalinya seperti itu dia. Ketika nama sekolahnya Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Atas, itu otomatis di bawah Dinas Pendidikan. Jadi yang memberikan kebijakan, ya, yang diberikan amanah untuk menaungi kami itu adalah Dinas Pendidikan Kota Medan. Sedangkan kalau namanya Madrasah Ibtidaiyah, kemudian apa? Madrasah Sanawiyah, kemudian Madrasah Aliyah, nah, itu berada di bawah Departemen Agama. Nah, di situ perbedaannya. Jadi SMP Islam Ulun Nuha di bawah Dinas Pendidikan. Apa tujuan awal dibangunnya SMP ini? Jadi lebih kurang 12 atau 11 tahun silam, jadi para orang tua itu berkumpullah mereka, para orang tua yang anaknya telah lulus dari tingkat SD, mereka berkumpul, berembuk, bermusyawarah. Kira-kira pendidikan anak kita selanjutnya bagaimana? Dari situlah awal mulanya muncul ide untuk mendirikan SMP Islam Ulun Nuha. Dikarenakan apa? Dikarenakan kekhawatiran mereka ketika memasukkan anak-anaknya ke sekolah umum ataupun sekolah di luar sana, ya bisa banyak faktornya yang bisa jadi bercampur baur antara laki-laki perempuan, ya kan? Yang mana antunnya pada saat ini sudah balik, ya. Bahkan untuk perempuan itu SD pun sudah ada balik. Lebih cepat dia bagi seorang akhwat wanita di usia SD pun sudah banyak yang balik. Oleh karena itu berpikirlah para orang tua kita bagaimana kita mendirikan sekolah yang tidak bercampur lagi karena sudah dewasa. Kemudian bagaimana kita mendirikan sekolah yang muatannya itu banyak muatan agamanya. Nah, gitu dia. Karena kalau sekolah di luar sana bisa jadi ya muatan umumnya lebih banyak seperti itu dia. Kemudian lagi mungkin di sekolah di luar sana ya artinya gak dibentengi dengan ya hal-hal yang tidak dilarang gitu kan. Maksudnya bagaimana di sana itu ya gak sesuai dengan sunnah artinya. Ya ada yang bernyanyi ya, ada yang bernyanyi juga ya. Kemudian ada hal-hal lain lah yang tidak sesuai dengan sunnah. Oleh karena itulah makanya terpikirlah oleh orang tua kita untuk mendirikan sekolah ini. Itulah awal mulanya. Kemudian sebagaimana dakwah sunnah ya, bagaimana dakwah sunnah yaitu dakwah yang dibawa oleh para rasul, para anbiya dan Rasulullah SAW adalah tujuannya adalah untuk mentarbiyah dan mentasfiyah. Begitu juga dengan SMP Islam Ulun Nuha, kita punya tujuan mentarbiyah dan mentasfiyah. Mungkin kalau yang sudah belajar bahasa Arab sudah tahu ini ya. Tarbiyah itu artinya apa? Tarbiyah. Ada yang tahu artinya? Belum ya. Tarbiyah artinya mendidik. Jadi bagaimana anak-anak Ulun Nuha itu dididik cara beragamanya sesuai dengan contoh yang diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Kemudian setelah dididik ditasfiyah. Tasfiyah itu artinya memurnikan. Mentasfiyah memurnikan. Apa saat yang dimurnikan? Memurnikan kembali ajaran Islam dari hal-hal yang tidak sesuai dengan sunnah. Bisa jadi kesyirikan, bisa jadi kemaksiatan, bisa jadi khurafat, dan hal-hal lain yang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Karena sebagaimana Islam itu diturunkan kepada Rasulullah, seperti itulah kita harus jalankan. Ya.
Jadi mungkin antumna bisa lihatlah kondisi sekarang ini, apalagi kalau sudah sering ikut taklim ya, ataupun sudah sering ikut kajian, sudah bisa lihat, oh ini nggak ada contohnya dari Rasulullah. Ini bukan dari bagian dari Islam, seperti itu. Apalagi budaya anak-anak muda sekarang, luar biasa, ya, sudah luar biasa banyaknya yang merusak dan mencontoh kebudayaan orang-orang kafir. Dan itulah, dan disinilah kita atau kami mengambil peran penting untuk mendidik anak-anak ulama. Baik, selanjutnya kita punya slogan, ya. Kita punya slogan yang Ustaz Arab, slogan ini dicapkan ya. Slogan kita adalah cerdas berpikir dan berakhlak mulia. Itu slogan SMP Islam Ulama. Cerdas berpikir dan berakhlak mulia. Jadi kami harapkan anak-anak ulama itu adalah anak yang cerdas. Cerdas dalam arti apa? Sudah mampu melihat, oh ini baik, maka ambil. Oh ini buruk, maka tinggalkan. Cerdas dalam belajar juga. Cerdas dalam belajar maksudnya kritis. Harus aktif. Hak belajar itu adalah hak antunna sekalian yang harus kami tunaikan. Jadi nantinya ketika pembelajaran, ada hal-hal yang mungkin meragukan atau kurang paham. Jadi silahkan sampaikan, harus kritis. Ustazah, tadi Anda dengar Ustazah bilang seperti ini, maksudnya seperti apa Ustazah ya? Bisa dijelaskan kembali? Itu hak antunna sekalian. Jadi silakan. Jadi pembelajaran itu harus interaktif. Jadi anak-anak ulun itu harus kritis dia. Harus kritis. Di cerdas berpikir dan berakhlak mulia. Ya, itu slogan kita. Kemudian Ulunuha, walaupun kita berada di bawah Dinas Pendidikan Kota Medan, anak-anak Ustaz, kita punya kurikulum yang khas. Ada kekhasan kurikulum di SMP Islam Ulunuha. Yang mana kalau di sekolah lain dengan label namanya SMP, itu kurikulum agamanya lebih sedikit. Bahkan pendidikan agama hanya 2 les. Ya, siapa yang pernah di SD negeri? Gak ada SD negeri? Pendidikan agama berapa les seminggu? 1 les. 1 les bahkan. Ya, hanya minim, sangat minim dia. Oleh karena itu, di Ulunuha kita buat kurikulum yang ini sudah diketahui oleh Dinas Pendidikan. Ya, ini tidak menjadi masalah karena kita sudah promosikan kurikulum kita ke Dinas Pendidikan, kita sudah sampaikan. 70% agama dan 30% kita umum. Jadi mapel agama mendominasi kurikulum, mendominasi ya mata pelajaran di SMP Islam Ulunuha. Antuna bisa lihat nggak ketika daring kemarin? Nampak nggak? Pelajaran apa yang paling banyak? Iya, agama. Termasuklah bahasa Arab di dalamnya, termasuk tahfiz. Kita golongkanlah dia ke dalam mapel agama. Ya. Jadi kalau 70% agama, umumnya berapa persen? 30%. Tapi anak kami yang kami banggakan, anak-anak yang dicintai Allah, tidak perlu khawatir dengan susunan kurikulum yang kita buat ini. Kenapa? Perhatikan. Jadi, dari 70% agama, itu kita punya program unggulan tahfiz. Ya, punya program unggulan tahfiz. Ada yang tahu berapa target kita tamat dari SMP Islam Ulunuha? Berapa? 8 juz. Kita punya target 8 juz. Itu program unggulan kita tahfiz. Kedua, program unggulan kita yang kedua adalah bahasa Arab. Jadi anak-anak, mulai dari detik ini dan tidak ada kata terlambat, munculkanlah kecintaan kita kepada Al-Quran dan bahasa Arab. Kenapa kita harus cinta Al-Quran? Jelas, kalamullah. Perkataan atau surat cinta dari Allah itu Al-Quran. Yang kedua, bahasa Arab. Kenapa harus cinta dengan bahasa Arab? Bahasa agama kita. Jangan mau kalah dengan orang-orang di luar sana yang bangga dengan bahasa asingnya. Bahasa Inggris, bahasa Jerman, dan seterusnya, bahasa Perancis. Kita punya bahasa yang mana bahasa itulah bahasa kitabullah kita. Ya, bahasa bagaimana agama kita diturunkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, anak-anak, dari sekarang tanamkanlah di hati kita kecintaan kita kepada Al-Quran dan bahasa Arab. Ya. Kemudian
yang 30% umum tadi, kita juga punya unggulan. Ada program unggulan kita untuk 30% umum, yaitu apa? Lulus ujian nasional dengan nilai yang baik. Jadi kita nggak mau kalah dengan yang di luar sana, kita juga punya target untuk mata pelajaran umumnya. Dan nggak menutup kemungkinan nantinya anak ulun itu muncul di deretan atas. Itu biasanya setiap tahun, itu pemerintah akan mengeluarkan list nama, daftar nama siswa dengan nilai UN tertinggi. Nggak menutup kemungkinan muncul anak ulun peringkat 1 matematika tertinggi kota Medan misalkan. Jadi artinya anak Ustaz, ketika anak Ustaz masuk ulun tidak ada kami haruskan anak Ustaz itu jadi ustaz dan ustazah, tidak ada, bebas. Anak kami yang kami banggakan, silahkan tentukan masa depan kalian masing-masing. Yang mau jadi, misalkan yang mau jadi dokter ya silahkan, dari sekarang sudah mulai. Ya, sudah mulai. Yang mau jadi insinyur pertanian silahkan. Yang penting tetap apapun profesi kita tidak keluar dari contoh ya, akidahnya, manhajnya, ibadahnya tidak keluar dari contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kan banyak, mungkin anak kami pernah dengar ya, seorang pilot tapi hafiz Quran, seorang insinyur hafiz Quran, dokter hafiz Quran, banyak. Jadi nggak menutup kemungkinan anak kami. Yang silahkan yang mau fokus ke bahasa Arab silahkan. Jadi terbuka lebar. Kita bukakan kesempatannya yang sama bagi anak kami. Silahkan tentukan pilihan antunna dari sekarang. Kemudian terkait dengan waktu belajar, ya. Tadi sudah kenalan sedikit dengan ulun. Kemudian terkait waktu belajar, kita bicara ada 2 model ya. Ketika kita nantinya normal itu maksudnya seperti biasa setiap hari masuk, ya, pulangnya pun seperti biasa. Ketika waktu belajar normal, Senin sampai Sabtu kita masuk pukul 7 lebih 10 menit. Senin sampai Sabtu maksudnya jam berapa? 7 lebih 10 menit. Senin sampai Kamis kita pulang pukul 15.30 WIB. Ya, karena kita sekolah full day. Begitupun bagi akhwat, dikarenakan tidak wajib sholat berjamaah di masjid, maka untuk asarnya atau setelah pembelajaran Senin sampai Kamis sudah boleh pulang. Beda dengan yang ikhwan yang laki-laki, mereka harus tetap ikut sholat berjamaah asar dulu baru boleh pulang. Jadi bagi yang akhwat, ya, silakan nantinya, ini kalau normal ya, kita berbicara normal dulu ya. Jadi 15.30 Senin sampai Kamis, 15.30 pulangnya sudah boleh pulang ke rumah masing-masing. Ya. Kemudian untuk hari Jumat kita pulangnya pukul 15.00. Ya, 15.00. Karena di hari Jumat itu ba'da sholat Jumat atau ba'da sholat zuhur bagi yang akhwat kita ada pengembang diri. Kalau mungkin di luar sana di sekolah luar biasa pengembangan diri hari apa? Sabtu ya. Kita buat di ulun hari Jumat. Dan untuk hari Sabtu kita hanya sampai pukul 10 lebih 10 menit sudah pulang. Lebih awal 10 sampai 10 menit sudah pulang, sudah boleh kembali ke rumah masing-masing, jumpa adik uminya, berkumpul bersama keluarga tercintanya di rumah. Kemudian bagaimana jadwal kalau pembelajaran kita pada masa pandemi seperti ini? Itu yang kita sebut dengan PTMT. Ada yang tahu kepanjangannya PTMT? PTMT, pembelajaran tatap muka terbatas. Ini dia. Bagaimana teknis pembelajarannya? Teknis waktunya saat kalau masuknya sama. Jam berapa tadi masuknya? 7 lebih 10 menit. Bedanya di mana? Satu kelas dibagi 2 gelombang. Contoh, 8A ya. 8A nanti ada 8A1, ada 8A2. Begitu juga 8B, ada 8B1, ada 8B2. Gitu dia. Jadi bagaimana saat terkait 8A1, 8A2? Untuk 8A1, coba perhatikan dulu. Ini perlu nanti biar agar semuanya paham. Untuk 8A1 masuknya Senin, Rabu, Jumat. Senin, Rabu, Jumat.
Ketika 8A1 masuk Senin Rabu Jumat secara tatap muka ke sekolah, maka 8A2 pada hari Senin Rabu Jumat daring di rumah. Paham? Paham maksudnya? Jadi dia kelas 8 itu, 8A1 itu maksudnya Senin Rabu Jumat. 8A1 berarti 8A2 pada hari Senin Rabu Jumat tetap belajar, tapi dia daring di rumah. Jadi nantinya pembelajaran yang dilakukan oleh anak 8A1 di sekolah itu akan divideokan, ya, kemudian dikirimkan ke untuk ditonton atau dipelajari oleh anak-anak 8A2. Sebaliknya, untuk hari Selasa, Kamis, Sabtu, siapa yang masuk? 8A2. 8A2 yang hadir ke sekolah tatap muka. Gantian, ketika Selasa, Kamis, Sabtu 8A2 ke sekolah, yang daring siapa? 8A1. Itu dia. Jadi bergantian. Jadi tidak satu kelas full hadir ke sekolah. Dengan demikian, bisa kita simpulkan sebenarnya kita belajar setiap hari, betul nggak? Iya, belajar setiap hari. Bedanya ada yang ke sekolah, ada yang daring. Nanti gantian. 8A2 masuk ke sekolah, 8A1 daring. Gantian lagi dan seterusnya sampai hari Sabtu. Jadi, tapi kalau diakumulasikan, kalau hadir ke sekolah seminggu hanya berapa kali? 3. Selebihnya belajar di rumah. Seperti itulah teknis yang kita buat. Ini sampai sejauh ini, sembari kita menunggu lagi kebijakan baru, mana tahu nanti nggak boleh sampai 3 hari, hanya 2 hari misalkan, nanti Ustaz akan kabarkan, ya, dia akan kami kabarkan. Ini sampai jauh ini, inilah dulu yang kami susun. Kemudian, Ustaz, pulangnya jam berapa, Ustaz? Selama PTMT nih, nah ini lebih awal. Senin sampai Kamis kita sampai pukul 11.55 WIB. Jadi sebelum zuhur sudah boleh pulang. Senin sampai Kamis. Hari Jumat pukul 10 WIB dan hari Sabtu pukul 9:10 WIB. Nah, lebih awal. Ya, sebagaimana ketika normal Jumat Sabtu juga lebih awal pulangnya sama. Ya, seimbang dia. Baik, kemudian kita berbicara struktur kurikulumnya di SMP Islam Unua. Jadi tadi kita sudah mengetahui bahwasanya 70% itu muatannya agama, 30% muatannya umum. Sekarang isiannya, pelajarannya apa saja? Kegiatan belajarnya diisi oleh pelajaran apa saja? Yang pertama, setiap harinya ada kegiatan pagi namanya. Ya, mungkin ketika dari kemarin kita tiadakan kegiatan pagi karena kita fokus langsung, bahkan kita mulai jam 8 kemarin kan, langsung belajar. Jadi kita akan buat nantinya kegiatan pagi dari pukul 7.15 sampai 7.30 itu kita adakan kegiatan pagi. 15 menit saja. Apa isinya, Saat? Apa materinya? Kegiatan pagi ini diisi oleh 3 materi. Akidah, fikih, dan akhlak. 3 materi ini aja. Jadi dia jadwalnya dia Senin Kamis akidah misalkan, Selasa Jumat fikih, Rabu Sabtu akhlak. Jadi nanti kita isikan. Kita buatkan nantinya materinya materi-materi ringkas, akidah ringkas. Jadi karena seusia Antuna ini SD SMP itu sifatnya dia sifat tanya jawab. Dia ringkas dia yang penting to the point langsung. Seperti itulah dia. Contoh misalkan akidah yang ringkas itu seperti apa misalkan, di mana Allah? Seperti itu. Jadi berisi tanya jawab ringkas. Jadi insya Allah ringan. Itulah yang kita pilihkan di 15 menit kegiatan 15 menit ya kegiatan pagi. Setiap harinya dari pukul 7.15 sampai 7.30. Karena 7:10 sudah hadir, kita ada restan waktu 5 menit untuk bersiap-siap masuk ke kelas sembari menunggu guru kegiatan paginya hadir. Kemudian untuk pelajaran kegiatan pagi tetap ada ujiannya nanti. Makanya betul-betul dicatat. Seperti halnya pelajaran di kelas, kegiatan pagi yang durasinya 15 menit tadi ada ujiannya dan nilainya masuk ke dalam nilai rapor. Akan diujikan di PTS dan di PAS di akhir semester dan akhir tahun. Akan diujikan. Oleh karena itu nanti kami akan sampaikan ya kepada guru-gurunya untuk seperti biasa bagaimana kegiatan pembelajaran di kelas
ketika kegiatan pembelajaran, kegiatan pagi, siapkan lengkap juga alat tulis, bukunya ada, alat tulis juga tersedia, betul-betul dicatat, karena akan diujikan. Kemudian setelah itu 7.30 kita mulai tahfiz. Tahfiz. Setelah kegiatan pagi yang durasinya 15 menit, kita masuk 7.30 dengan kegiatan tahfiz. Setiap harinya ada tahfiz. Senin sampai Sabtu. Setiap harinya dua. Kita jadikan dia mata pelajaran pertama pagi. Kenapa? Lagi segar-segarnya, ya, lagi semangat-semangatnya. Insya Allah ini sebagai satu trik lah bagi kita untuk memudahkan antum semua menghafal Al-Quran. Karena kita buat di pagi hari. Setiap harinya Senin sampai Sabtu berapa les? Dua les. Jadi totalnya berapa itu tahfiz itu seminggu? Per pekannya? Kalau setiap harinya 2 les, berarti seminggu 12. Baik. Kemudian setelah itu akan dilanjutkan dengan pelajaran. Nah, di sini ada pelajaran bahasa Arab sama umum, nanti bergantian lagi. Jadi pelajaran bahasa Arab itu terdiri dari 3 pelajaran. Ya, ini ada perubahan. Nah, ketika di kelas 7 kemarin agak beda kan, kegiatan pagi nggak ada. Kemudian Vicky juga masuk di materi kelas ya, karena memang ya Antuna itu bisa dikatakan baru lah, bahkan banyak yang belum mengenal bahasa Arab, ya kan? Oleh karena itu, maka kita ubahlah konsepnya, kegiatan mata pelajaran fikih, akidah sama akhlak itu hanya masuk kegiatan pagi. Insya Allah ringan, ya sifatnya tanya jawab. Kemudian setelah tahfiz barulah masuk pelajaran bahasa Arab. Bahasa Arab nanti bilangnya kita pakai kitab Abiy. Ada yang tahu kitab Abiy? Ada yang sudah pernah ikut mungkin kelas online-nya ataupun yang lainnya? Al-Arabiyah Baina Yadayhi. Itu kita pakai. Jadi bahasa Arab hanya terdiri dari 3 aja lagi. Abiy, Nahwu sama Sorof. Sudah mulailah kita belajar bagaimana kaidah Nahwu dasar, Sorof dasar ya. Dan insya Allah ini nggak gitu berat ya. Yang penting Antuna semangat aja dulu ya. Karena sama apa yang Antuna rasakan juga yang Ustaz rasakan dengan guru-guru umum. Ustaz mengajar mata pelajaran umum, ya matematika. Jadi kami juga di sinilah baru mulai belajar bahasa Arab. Sama kita. Jadi Ustaz semangat. Antuna seharusnya lebih bersyukur, masih muda, ya kan? Nggak banyak pikiran, lebih fresh. Kalau Ustaz ini udah tua, tapi gitu pun nggak menutup kesempatan. Sama-sama kita belajar. Jadi guru-guru umumnya juga belajar bahasa Arab. Nanti Antuna bisa lihat ustazah yang mengajar pelajaran umum juga belajar bahasa Arab. Sama-sama kita. Tidak ada kata terlambat. Kemudian setelah itu barulah nantinya ada pelajaran umum. Ya. Jadi total mata pelajaran agama 25 jam pelajaran per pekan. Tahfiz tadi berapa tahfiz? Tahfiz berapa? 12. Bahasa Arab 25 jam per pekan. Baru terakhir mata pelajaran umum hanya 13 jam per pekan. Mata pelajaran umum mungkin sudah kenal ya. Ada matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA, prakarya, dan penjas. Kemudian ada 3 pelajaran yang kita modulkan. Siapa masih ingat? PKN, IPS, sama seni budaya. Jadi ini kita modulkan karena untuk mengurangi beban Antuna juga, ya. Mengurangi beban Antuna yang sudah muatan bahasa Arab sama agamanya sudah banyak, belum lagi mengejar target hafalannya. Oleh karena itu kita modulkan. Jadi dia sifatnya dia per event aja dia. Jadi mau ujian kita kasih materi. Dari materi itulah dia akan soal. Seperti itu dia. Untuk pelajaran apa tadi? Seni budaya, IPS sama PKN. Jadi totalnya anak Ustaz dalam 1 pekan total jam pelajarannya adalah 50 jam pelajaran. Coba dihitung tadi. 12 ditambah 25 tambah 13. Pas ya? Pas ya? 50 jam per pekan. Kemudian anak-anak, untuk tahfiz kan kita punya target berapa? 8 juz. Jadi harus dibagi. Jadi sekarang harus dibagi walaupun sudah berjalan setahun. Berarti Antuna harus punya target di tahun pertama bisa selesai 3 juz. Ini kan target. Kan nggak salah kita buat target kan? Ya di tahun kedua bisa lulus 3 juz, selesai 3 juz.
Tahun ketiga tinggal menyisakan apa? 2 juz. Kenapa? Karena di kelas 9 nanti itu sudah banyak ujian kita. Ya, bisa jadi ujian nasional ada lagi. Ya, ujian sekolah juga, makanya harus dikurangi. Makanya oleh karena itu, kalau yang kami buat pembagiannya di kelas 7 3 juz, di kelas 8 3 juz, dan kelas 9 3 juz. Kelas 9 2 juz. Jadi total 8 juz. Itu target, ya. Harus punya target yang tinggi. Ya. Kalau sekiranya nggak sampai target, nanti insya Allah kita akan bahas di tanya jawab, ya. Kita selesaikan dulu itu. Kemudian Ustaz, ada beberapa jenis ulangan, ya. Ada beberapa jenis ulangan di SMP Islam Nuha. Yang pertama namanya ulangan tahfiz atau ujian tahfiz. Ujian tahfiz dilakukan setiap 6 bulan sekali atau akhir semester. Ya, ujian tahfiz itu dilakukan setiap akhir semester. Ada namanya PAS, ada namanya PAT. Apa itu PAS? Penilaian akhir semester. Kalau PAT, kalau pakai huruf D ujungnya, penilaian akhir tahun. Inilah redaksi terbaru kita. Kalau dulu kita mungkin kenalnya ulangan semester 1, ulangan semester 2. Nah, karena kurikulum 2013, maka redaksinya diganti, namanya PAS sama PAT. PAS itu untuk ujian semester 1, PAT itu untuk ujian semester 2. Jadi di dua ujian inilah akan diuji tahfiz, ujian tahfiz. Jadi di PTS nggak ada tahfiz. Tahfiz hanya ada di ujian apa? PAS sama PAT. Nah, sudah tahu ya bagaimana kemarin teknis ujian tahfiznya? Random ya. Suruh sambung ayat ya. Nah, seperti itulah ke depannya juga. Jadi nantinya data jumlah hafalan antuna itu akan sampai ke meja redaksi para guru pemuji. Nah, contoh misalkan Fulana sudah menghafal 3 juz 30 29 28. Maka yang diuji di kisaran 3 juz itu aja. Harus siap. Nah, jadi suruh sambung ayat misalkan. Nah, gitu kan. Di 3 juz antara 30 29 dan 28. Kemudian ada ulangan PTS. Apa itu PTS? Penilaian tengah semester. Berarti kalau PTS ada berapa kali setahun? Ada berapa PTS? 2, ya kan? Ada PTS 1, ada PTS 2. Tapi kalau PAS cuma 1, itulah semester 1. PAT cuma 1, itu tuh semester 2. Nah, itulah dia agenda ujian kita di SMP Islam Nuha. Kemudian nanti ketika kelas 9, Antuna akan menjalani namanya ujian sekolah US. Ya. Dan di kelas 8 ini kemungkinan nanti kita ada AKM, Asesmen Kompetensi Minimum. Inilah yang disampaikan oleh pemerintah pengganti ujian nasional. Di kelas 8 ujiannya. Tapi nggak usah khawatir, ini tidak menjadikan kelulusan. Enggak. Jadi fungsi pemerintah membuat AKM ini, Asesmen Kompetensi Minimal ini, sebagai pemetaan aja. Sejauh mana kemajuan dunia pendidikan di Kota Medan misalnya. Gitu dia, nggak usah khawatir. Dia hanya mengambil sampel data pemetaan kualitas pendidikan. Itulah yang dilakukan oleh pemerintah untuk kegiatan AKM. Jadi kalau ujian nasional kan sementara ini sudah ditiadakan ya. Maka ujian nasional, ujian akhir kelas 9 itu dikembalikan ke sekolah masing-masing. Sampai saat ini itulah kebijakan yang digulirkan oleh pemerintah. Jadi kita tunggu kebijakan yang baru nanti jika ada. Kalau nggak ada kita masih lanjut berarti. Kemudian muncul pertanyaan, kira-kira dari sekian banyak kurikulum yang saya sampaikan, ada nggak trik agar sukses belajar di Ulun Nuha? Kira-kira bagaimana triknya atau cara belajar efektif? Ya, cara belajar efektif di Ulun Nuha itu bagaimana? Gitu dia. Jadi yang pertama, coba bisa dicatat ya. Yang pertama, Antuna harus punya jadwal. Buat jadwal. Jadwal harian namanya. Kalau bisa diprintkan, tempelkan di dinding kamar. Biar selalu nampak. Buat jadwal harian. Apa tujuannya, Sat? Setiap waktu atau setiap agenda kita tertata rapi. Tertulis di situ dari mulai melek sampai tidur kembali. Dari mulai bangun pagi sampai tidur kembali.
Buat. Contoh, pukul 4 pagi bangun. Setelah itu ngapain? Selanjutnya MCK ya. Ya, artinya bersih-bersih dulu ya. Kemudian berwudu, kemudian sholat ya. Sholat witir silahkan. Kemudian bisa apa? Menghafal Quran, mengulang hafalan. Karena dari penelitian salah satunya waktu yang terbaik untuk menghafal Quran di mana? Di pagi hari. Dari sepertiga malam terakhir, ketika hening-heningnya itu otak lagi fresh. Seger, baru bangun itu langsung bersih-bersih, wudu, sholat, menghafal Quran itu waktunya. Sambil bermunajat kepada Allah, karena pada sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit dunia. Ya, Allah turun ke langit dunia. Allah akan lihat mana ya hambaku yang memohon ampun, Allah akan ampuni. Mana hambaku yang meminta, Allah akan kabulkan. Jadi itu salah satu waktu yang efektif untuk mengulang hafalan. Ya. Jadi buat jadwal, harus buat jadwal harian. Jadi anak ulun itu kesehariannya tertata betul nih. Dari mulai bangun pagi sampai tidur kembali, jelas. Jadi itulah patokan antum. Tengok, Anda jam segini ngapain ya? Tengok jadwal. Oh, jam segini seperti ini. Jadi tertata dia semua. Kemudian setelah antum membuat jadwal, jangan lupa mengulang hafalan atau pelajaran. Ya, setiap hari harus mengulang pelajaran atau hafalan. Karena di Ulun Nuha kita sudah buat kebijakan tidak ada PR. Ya kan? Ketika kelas 7 kemarin ada ustazah yang ngasih PR. Ada. Yang ngasih PR. Nanti tugas remedial. Bedakan tugas remedial dengan PR. Jadi Ulun Nuha meniadakan PR. Jadi nggak ada PR di Ulun Nuha. Kenapa? Kami sudah melihat antunna sudah begitu lelahnya dari pagi sampai asar. Jadi setelah sepulang sekolah, biarlah badan itu istirahat sejenak, ya, rehat sejenak, mandi, bersih-bersih. Ba'da maghrib, gas kembali. Tapi bukan mengerjakan PR, tidak mengerjakan PR. Karena kita di ulumuat ditiadakan PR. Jadi ngapain? Mengulang pelajaran sama mengulang hafalan. Jadi antuna tidak lagi direpotkan di ulumuannya mengerjakan PR, kita tiadakan PR. Jadi agar belajar antuna maksimal. Jadi tinggal mengulang hafalan, mengulang pelajaran. Tapi jangan lupa ada kebiasaan memang kalau nggak ada PR nggak belajar, ya kan? Ini kebiasaan yang buruk. Ustaz nggak inginkan terjadi di ulumuah. Anak-anak ulumuah nggak seperti itu. Jadi nggak nunggu PR dulu baru belajar. Karena kalau nunggu PR sampai kapanpun kita nggak akan ada PR nantinya. Jadi susun bukunya pelajaran besok apa? Ulang-ulang pelajaran. Perhatikan pelajaran yang minggu lalu sama perhatikan pelajaran yang akan dipelajari berikutnya. Jadi tugas antuna bukan mengerjakan PR, tetapi apa? Mengulang pelajaran. Coba mengerjakan soal itu termasuk mengulang pelajaran. Gak ada kita kasih PR, ya. Nanti kalau memang ada ustaz atau ustazahnya yang memberikan PR, bisa dilaporkan aja langsung ke ustaznya, ke ustaz atau ustazahnya. Ya, karena kita sudah tetapkan di ulumuah tidak ada PR. Jadi dengan demikian kita berharap target-target hafalan antuna bisa kelar dengan sistem seperti ini. Karena antuna nggak terpikirkan lagi mengerjakan PR, udah fokus mengulang hafalan, mengulang pelajaran, udah. Nggak menghabiskan waktu untuk mengerjakan PR lagi. Tinggal kembali kepada antuna sekalian, seperti syarat Ustaz tadi, buatlah agenda dengan sebaik-baiknya. Jadwal harian harus tertata rapi. Kapan makan malam, kapan bangun pagi, istirahat malam pun kalau bisa jangan lama-lama agar dia bangunnya bisa lebih awal. Saya rasa kalau nggak ada PR, pukul 10 sudah paling lama sudah bisa istirahat. Karena nggak ada PR kita. Lebih cepat istirahat, lebih cepat bangun. Ya. Kemudian sering pengalaman besar, sering anak-anak bisa dikatakan nggak banyak. Yang kemarin itu kejadian Ustaz, anak nggak tahu Ustaz ada pelajaran matematika hari ini. Ini Ustaz nggak mendengar dari anak ulama seperti ini, ya.
Jadi gunakan waktu malam itu, susun transfer untuk besok dengan sebaik-baiknya. Bagus-bagus nih, tengok pelajarannya di apa aja ya. Oh, ada fikih, ada ibadah, bahasa Arab, ada penjas, ada bahasa Indonesia. Susun bukunya, masukkan langsung ke dalam tas, ya. Setelah diulang pelajarannya masukkan. Ya, pastikan semua lengkap, baru bisa istirahat malam. Jadi jangan ada nuduhan rosternya salah lihat. Bagus-bagus, sama. Di situ menunjukkan bahwasanya disitulah kita memang niat mau belajar. Jadi seorang guru itu sudah bisa lihat dia. Murid yang nggak siap belajar, dari mana bisa dilihat oleh seorang guru? Saya pengen tahu. Seorang murid atau siswa yang tidak siap menerima pelajaran atau tidak siap belajar, bisa dilihat dari apa? Yang pertama datang terlambat. Itu sudah ketahuan. Terlepas mungkin ada kondisi yang hal atau musibah yang tak terduga, misalkan bocor ban. Terlepas dari itulah, datang terlambat. Yang kedua, salah roster. Nah, ini ketahuan nih. Yang ketiga, kelengkapan belajarnya nggak lengkap. Pulpen nggak ada, pensil tak kemana, ya kan? Kemudian buku pun nggak bawa. Nah, ini bukan anak ulunungan seperti ini. Jadi anak ulunungan bagus-bagus atau betul-betul dipersiapkan peralatan perangnya. Peralatan perang dalam menuntut ilmunya itu dipersiapkan dari rumah dengan sebaik-baiknya. Ya. Berikutnya, persiapkan kelengkapan belajar. Jadi kalau untuk buku anak-anak, kita punya buku pegangan, buku catatan sama buku latihan. Jadi 3 buku ini harus tersedia, wajib. Buku pegangan nanti dari sekolah. Berarti Antuna siapkan 2 buku ini. Apa tadi? Catatan sama latihan. Dan jangan dicampur. Disampul bagus-bagus, berikan nama. Ya, itu menunjukkan dari situ bisa dilihat oleh ustaznya, oleh ustaz atau ustazanya. Oh, ini memang niat belajar nih si fulan ini. Bukunya rapi, ya, bukunya lengkap. Kemudian catatan tulislah dengan rapi. Harus belajar tulis rapi dari sekarang. Yang sudah rapi pertahankan yang belum belajar. Karena kalau dia catatannya rapi, belajar untuk ujiannya pun enak, betul nggak? Iya, bacanya pun enak, nggak semrawut, ya. Itu mainkan juga tinta warna, misalkan judul atau rumus-rumus penting bisa ditandai, dibulat-bulati gitu ya. Itu strategi kita. Itu strategi kita ketika belajar harus punya strategi masing-masing. Apakah digarisi ataukah dibuat kotak rumus-rumus pentingnya, gitu dia. Jadi enak. Jadi ketika kita mau ulang pelajaran di rumah, udah enak, tulisan sudah rapi, lengkap, jadi bacanya pun enak. Kemudian alat tulis, nah ini senjata perang kita juga nih. Jangan anak ulunua jangan nggak punya alat tulis. Gimana mau belajar alat tulis nggak ada? Bisa nggak? Nggak bisa, karena ilmu itu dicatat. Sebagaimana kata ulama, ilmu itu adalah barang buruan atau binatang buruan. Binatang buruan harus dia apa dia? Diikat biar nggak lari. Bagaimana cara mengikatnya? Catat. Itulah dia ibaratnya. Jadi ilmu itu harus dicatat. Nggak bisa saat anak dah hafal saat. Alhamdulillah yakin kan ini luar kepala. Ya iya di luar kepala, nggak ingat lagi itu di luar kepala. Makanya catat, harus catat. Yang penting dari ustazahnya catat. Ya. Jadi alat tulis apa aja yang harus disiapkan? Ballpoint, pensil, kemudian apa? Penghapus, penggaris. Tip X tidak usah bawa. Kita nggak izinkan bawa tip X. Nanti kalau salah dicoret rapi aja. Ya. Nanti kalau pakai tip X itu jorok. Mejanya jorok, bajunya jorok, tangannya jorok. Nggak usah. Nanti kalau salah digaris rapi aja atau dicoret rapi. Nah, jadi nggak usah bawa tip X. Kemudian anak Ustaz yang saya banggakan, anak Ustaz yang dicintai Allah, ada masalah besar yang menjadi penghambat atau benteng untuk anak-anak kami ini belajar dengan baik.
pada masa atau usia belajarnya saat ini. Kira-kira Ustaz mau tanya dulu. Kira-kira apa yang Ustaz maksudin? Masalah besar itu siapa? Yang merenggut waktu belajar antum saat ini siapa itu? Kira-kira siapa? Siapa dia? Siapa dia yang merenggut waktu belajar antum saat ini? Yang buat antum lalai, yang buat antum membuang waktu sia-sia, tak ada manfaatnya, bahkan menjadikan dosa. Apa itu? Hah? Handphone, betul sekali. Dan ini adalah virus terbesar kita baru saat ini, anak-anak. Jadi virus itu nggak jauh dari diri kita, bahkan di samping kita, di rumah kita sendiri, itulah virusnya. Handphone. Jadi orang berteriak-teriak virus yang ditakuti corona, bukan itu yang lebih parah. Kalau corona, kira-kira efek samping corona apa? Meninggal, mati. Tapi kalau HP anak-anak itu merenggut waktu belajar antum, bisa melencengkan akidah kita. Hati-hati. Dan virus ini ada di rumah kita, gak jauh-jauh. Jadi anak-anak Tuhan, pengalaman Ustaz begitu banyak waktunya dirampas dengan HP. Asik bercetak sosial media, update status. Yang lebih parah seharinya apa? TikTokan sama game. Betul-betul tidak mencerminkan ya kelakuan seorang muslimah. Kira-kira untuk tanya sama Antuna. Antuna malu gak lihat gitu? Awan goyang-goyang seperti itu, menebar aurat. Kira-kira fitrahnya seorang wanita melihat video seperti itu malu atau enggak? Malu. Dan Ustaz gak ingin anak rumah seperti itu. Kita gak boleh ikut arus. Kita harus punya pendirian, punya konsep, punya prinsip. Itulah anak rumah. Gak boleh kanan nengok kawan belok kiri, kawan belok kanan, kawan masuk baret. Tidak, anak ulama harus punya prinsip. Kita berjalan di atas sunnah Rasulullah. Yang tidak dicontohkan tidak kita kerjakan. Yang menjerumuskan kita kepada neraka tidak kita kerjakan. Dan inilah masalah besar yang saya lihat. Sampai sejauh ini masih. Jadi anak ulama, kalau bisa nggak usah dulu main-main HP. Kembalikan ke orang tua kita. Ya. Jadi kalau sudah ada yang dikasih HP, balikkan ke orang tuanya. Abi, Umi, selama anak belajar, anak masih dalam usia belajar, banyak yang belum anak ketahui dalam proses belajar, anak belum perlu pegang ini, kembalikan. Ustaz, kalau boleh bertanya, kira-kira kebutuhan antuna atas HP apa ya? Apa kira-kira? Gak ada. Nelpon, oke, nelpon bisa pakai HP apa? HP kecil itu. Nanti kalaupun di sekolah tuh nelpon orang tua, kita akan fasilitasi ada HP sekolah. Ada HP sekolah yang kita akan berikan untuk antuna bisa menghubungi orang tua, mungkin untuk menjemput, ya, ataupun mau izin sakit minta dijemput, silakan. Tapi kalau ini, ya, Ustaz gak inginkan anak ulun apa yang pegang ini dulu. Hati-hati anak Ustaz, ini virus. Berapa banyak anak-anak menjadi anak yang durhaka kepada orang tua gara-gara ini. Rela dia melawan orang tuanya gara-gara dia sudah melihat banyak video, ya, yang mengarahkan dia ke arah yang nggak pas, yang nggak benar. Ya, ikut budaya orang barat, budaya orang kafir. Sampai disuruh orang tuanya tuh nanti dulu mah masih main. Hati-hati. Jadi hati-hati anak Ustaz, ini yang Ustaz wanti-wanti sekali. Ini sangat Ustaz wanti-wanti sekali. Jangan sampai usia belajar antuna
terenggut karena adanya sosial media ataupun HP. Katakan tidak dulu pada hati, nanti ada waktunya. Antum ada waktunya nanti bisa, bahkan dikasih nanti sama orang tua, pasti dikasih. Kalau udah waktunya pasti dikasih. Karena seperti inilah yang kami sampaikan juga ke orang tua. Jangan sampai kami di sini begitu ngototnya menyampaikan antumnya nggak boleh bawa HP ya. Yang di Iwan saya sampaikan juga, antum jangan main HP. Gak perlu seusia antum main HP dulu. Belajar dulu fokus. Kejar hafalan. Mengulang pelajaran. Banyak belum kita tahu. Kita masih sangat bodoh terhadap ilmu. Masih banyak yang harus kita pelajari. Giliran di rumah dikasih HP sama orang tua. Jadi Ustaz mintakan antum harus bisa sampaikan dengan baik-baik. Harus dengan kata-kata yang sopan, yang lemah lembut. Abi Umi, karena belum butuh ini saat kembalikan. Karena waktunya belajar saat ini. Jadi biarlah anak fokus dengan pembelajaran anak, mengejar target hafalan dan mengulang pelajaran. Kembalikanlah kepada Abi Umi, mungkin ada yang sudah dikasih ya. Memang saya rasa jarang anak sekarang nggak punya ini, ya kan? Hampir rata-rata sudah punya pegang ini. Anak kecil sekalipun, anak SD, saya sudah lihat asik ini aja men. Kan ada virus betul. Hati-hati anak-anak. Ini adalah propaganda untuk merusak generasi muda Islam. Antum bisa bayangkan 10 tahun ke depan ketika antum sudah dewasa, anak-anak yang telah terbiasa menyibukkan diri dengan hal-hal seperti ini, itu aja kerjaan sampai tua. Sulit menghilangkannya. Jadi kalau bisa dihindar dari sekarang dihindar. Ya, sebelum terlambat dihindar. Coba ganti yang di tangan itu dari HP menjadi Al-Quran. Mushaf. Kemana-mana megang mushaf. Ya, itu seorang muslim seperti itu. Ganti, gak lagi pegang HP dia, pegang mushaf. Pantang duduk, berhenti, apakah dia sembari nunggu dijemput, buka apa, baca. Membayangkan 1 huruf 10 kebaikan. Ini dapat apa gitu? Gak dapat apa-apa. Dosa. Antum sudah dewasa, maka sudah bisa menentukan sikap dari sekarang. Ini semuanya sudah dewasa ya. Sudah haid ya semua ya. Oleh karena itu, maka sudah menanggung ya dosa masing-masing. Dari sekarang tentukan anak-anak. Kita mau masuk surga atau masuk neraka. Kita mau jadi anak yang solehah atau anak tolehah. Kita mau menjadi anak yang penyejuk mata kedua orang tua, atau malah menjadi anak yang selalu gak dirindukan, gak diidamkan untuk hadir di rumah. Dari sekarang harus dirubah. Yang sudah terbiasa bisa. Mohon sama Allah. Allah yang maha membolak-balikkan hati kita. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kalau Allah inginkan hati kita bersih dari hal yang bermanfaat, Allah hilangkan itu. Ya, bisa ya. Anak ulunua harus, bukan ini pegangannya. Banyak malah petaka yang timbul dari sini. Banyak sekali. Antum bisa lihat. Banyak sekali. Baik, mungkin sampai sini saja. Materi dari Ustaz kita masih ada waktu lebih kurang 5 menit. Ada yang mau tanya? Ustaz buka forum dan jawab. Silakan. Jangan sungkan-sungkan. Tanya aja apa yang mau tanya. Angkat tangan, sampaikan pertanyaan. Kalau saya jawab apa yang bisa saya jawab. Ada yang mau tanya? Jangan malu-malu. Malam siswi kelas 7 alhamdulillah aktif ya, ada yang nanya dia. Jangan malu-malu ya. Kalau untuk yang baik, kebaikan tidak perlu malu. Ada nggak yang mau tanya? Ya, silakan.
Apa? Tata boga. Oh ya. Itu saja. Baik. Untuk pelajaran tata boga itu akan dijelaskan dari bagian beasiswa nanti, ya. Itu ada di program pengembangan diri yang kita laksanakan pada sholat Jumat. Ya. Cuman kalau pembelajaran tentang muka terbatas, Allah alam, nanti bisa akan disampaikan. Sepertinya kita mulai, karena kan memang pembelajaran nggak boleh lama-lama. Kita nggak boleh lama-lama di sekolah, kita siap belajar langsung bubar. Nah, oleh karena itu mungkin kegiatan pengembangan diri untuk PTMT ini, pembelajaran tentang muka terbatas, kita belum adakan. Ya, baik. Yang lain? Silakan yang lain, masih ada waktu, lebih kurang 4 menit lagi. Jika ada yang mau tanya. Ada? Apakah mengenai tahfiz, apakah mengenai pelajaran yang lain? Silakan. Ada yang mau tanya nggak? Jangan malu-malu, ya, jangan sungkan, karena memang harus jelas semua, harus jelas, jangan ada yang belum jelas. Ada yang mau tanya? Ya silakan, nggak apa-apa. Kelas, kelas tahfiz. Oh, kelas nama-namanya nanti yang SIP itu ya, yang 8A1 siapa 8A, nanti akan kita umumkan. Jadi kita kelompokkan. Insyaallah akan kita umumkan. Ada lagi yang lain? Silakan. Iya, berikut juga nantinya pembagian kelompok tahfiz. Nah, itu juga akan kita sampaikan. Karena kan kita kan sampai hari Sabtu kita masih MPLS ini, ya. Kemudian setelah itu kita libur dulu Idul Adha. Jadi setelah Idul Adha baru nanti kita pembelajaran aktif. Jadi sebelum itu nanti kita akan sudah share itu ke wali kelas. Jadi wali kelas yang menjadi perantara kami untuk menyampaikannya ke grup kelas. Siapa saja siswi yang masuk kelompok 8A1, 8A2. Kemudian ya betul ya 8B1, 8B2. Begitu juga kelompok tahfiznya. Wali kelasnya sudah pada tahu ya siapa ya? Ada yang belum masuk ke grup kelas? Coba konfirmasi ke wali kelas. Jangan ada yang belum masuk ke grup kelas. Sampaikan ke wali kelas biar dimasukkan nomornya ya. Ada lagi? Masih ada 2 menit lagi. Yang tadi kamu tanya. Ustaz, kalau nggak tercapai 8 juz, kami nggak boleh tamat. Mau tanya nggak? Perhatikan. Jadi anak-anak Ustaz, di Ulun Nuha ini kita punya 2 ijazah. Ada 2 ijazah. Yang pertama ijazah apa? Ijazah resmi dari pemerintah. Itulah yang nanti ijazah nasional namanya. Yang kedua ijazah tahfiz. Ijazah tahfiz ini hanya boleh diterima oleh anak dengan minimal hafalan 3 juz. Jadi nanti di situ tertera, ya, fulana, ya, telah menyelesaikan hafalan Quran sebanyak 3 juz. Jadi kita kasih. Yang di bawah 3 juz kita belum kasih. Ini sebagai motivasi. Dan juga jangan jadikan ini sebagai untuk berleha-leha juga. Kata Ustaz itu 3 juz sudah cukup dapat ijazah. Tidak. Janganlah, ya. Tetap target itu harus tinggi. Ya, target harus tinggi. Seorang muslim harus punya cita-cita yang tinggi. Ya. Karena seusia antuna ini, apalah yang sudah bisa antuna berikan kepada orang tua? Saya mau tanya. Apa yang bisa antuna berikan kepada orang tua saat ini? Sudah bisakah mentraktir orang tua makan? Belum. Sudah bisakah memberi hadiah? Bisa lah dari uang jajan, boleh bisa.
Cuman saat ini yang paling realistis yang bisa Antuna berikan ke orang tua apa coba? Prestasi. Ingat, membahagiakan orang tua, membuat dia nangis haru melihat Antuna itu pahala yang luar biasa namanya. Sebagaimana Antuna berbuat seperti itu kepada orang tua, itulah yang akan Allah berikan balasannya kepada Antuna kelak. Apa yang kita tanam, itulah yang kita panen. Betul nggak? Betul. Kalau Antuna ingin menjadi suatu saat menjadi orang tua yang dipatuhi oleh anak-anaknya, maka begitulah lakukan saat ini. Jadilah anak yang solehah. Kelak anak-anak Antuna juga bakal menjadi anak-anak yang solehah, yang patuh kepada Antuna. Jadi untuk saat ini tidak ada yang bisa kita berikan. Hadiah terbaik yang bisa kita berikan untuk orang tua adalah prestasi. Tunjukkanlah prestasi kita dengan sebaik-baiknya. Salah satunya itu dia. Tunjukkan ijazah tahfiznya. Ya, Umi, Abi, alhamdulillah anak sudah menghafal 5 juz. Itu bisa menetes air matanya. Bangganya, begitu bangganya dia dengan anaknya seperti itu. Gak bangga dia dengan anak yang tiktokan, gak bangga. Malu loh. Malu. Terkenal karena tiktokan. Orang tuanya bukan malah bangga, malu. Tapi kalau Antuna berikan prestasi, hafalan banyak, ya, nilai rapor pun bagus, ya kan? Apa yang disuruhnya dikerjakan, membantu orang tua di rumah patuh, bicara lemah lembut sopan, itu baru hadiah terbesar bagi orang tua. Bisa ya? Jadi anak-anak semua harus memberikan prestasi yang terbaik bagi orang tua. Ya, dan jangan lupa selalu mendoakan orang tuanya. Ya, itu juga salah satu tanda anak yang soleh dan soleh. Mendoakan orang tua. Baik, ada lagi pertanyaan? Kalau tidak kita cukupkan. Ya mungkin karena waktu sudah berakhir, sampai di sini dulu pertemuan kita. Saya sampaikan anak-anak Ustaz yang dicintai Allah. Sebagai penutup, sebagaimana orang tua antum mendoakan kebaikan bagi Antuna, kami juga sebagai guru-guru Antuna di sini juga mendoakan kebaikan yang sama. Kami doakan Antuna semoga menjadi anak-anak yang solehah, anak-anak penyejuk mata dan hati kedua orang tuanya, anak-anak yang penghafal Al-Quran, hafizah 30 juz, ya, anak-anak yang menjadi kebanggaan orang tua tercinta. Itulah doa kami anak-anak kami. Semoga Allah memudahkan urusan kita. Bersemangatlah untuk melakukan kebaikan. Ya, semoga Allah memudahkan. Baik, sampai di sini saja. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jika ada perkataan Ustaz yang benar, itu datangnya dari Allah. Jika salah, saya mohon maaf kepada antum semua. Itu datangnya dari Ustaz sendiri ataupun dari syaitan. Kita tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.